aku memuliakan Fania bukan karena sesuatu yang berhubungan dengan pencitraan, enggak. Jadi boleh dibilang kesimpulannya Fania adalah malaikat yang dikasih sama Gitu. Allah untuk mendampingi aku hari ke hari. Ya, ini aku akhirnya mulai memasukkan doa, ya Allah kasih saya jodoh yang terbaik. Khususnya untuk Fania yang nggak pernah punya apa-apa. Apalagi yang waktu dibegal, udah tinggal segini Mas Linggis, tiba-tiba ada orang naik motor bisa nahan itu si pembegal itu. Kalau bukan Allah, dia sampai cerita sama aku, "Mah, aku pikir aku udah nggak ketemu mamah lagi." Yes, ketemu lagi di Ngobrol Asik. Ini saya punya bintang tamu, sahabat saya dulu di parlemen. Orangnya cantik. Dulunya salah satu model Indonesia. Bener gak sih? Hah? Aku nggak pernah jadi model. Bener apa dong? Putri. Putri Indonesia. Vena Melinda. Kalau jadi model kependekan, Mas. Emang harus berapa tingginya kalau model? Kalau model catwalk 170 berapa? Mbak berapa? Aku cuma 165. Aku di Putri Indonesia paling pendek. Padahal aku waktu lihat zaman dulu itu Mbak Putri tahun berapa ya? 94. Kan dulu 94. kan KD sama Mas Anang kan nyanyi. Iya nyanyi. Iya. Aku ngeliat pas kamu menang, oh ya layak. Alhamdulillah. Iya beneran. Itu aku ngobrol ya sama kalian berdua ya. Iya. Di balik panggung, ingat gak? Betul. Ih, masih unyu-unyu. Masih pacaran. Enggak beneran. Waktu aku ngeliat Mbak Vena menang waktu itu tuh bener-bener kayak pas gitu. Menang gitu. Itu Waktu soalnya ikut tuh kepepet. Kenapa? Orang tua aku baru cerai kan. Oh oke. Jadi karena baru cerai aku anak yang agak-agak mencari jati diri. Ngapain? Ikut noni, alhamdulillah menang. Tahun sebelumnya. Tahun 94 Indira yang suruh. Daripada lo bingung mau ngapain mendingan ikut. Alhamdulillah akhirnya bisa ke Amerika kan. Hadiahnya lumayan, bisa kasih mama. Jadi ikut itu benar-benar karena lagi desperate banget. Alhamdulillah menang. Jadi itu titik balik banget. Oke. Waktu seperti itu Mbak. Pikirannya Mbak atau cita-citanya nggak kepingin. Bahwa pasti orang kan gini. Mbak itu cantik. Ya. Menarik. Pasti pada saat itu Mbak itu kepingin diperlakukan kayak princess. Pasti kepinginnya. Setiap perempuan pasti itu. Kalau enggak menurut aku rada aneh perempuan enggak begitu cantik kayak Mbak. Pasti kepingin. Pasti kepingin yang sempurna. Artinya gue dapet suami pinter, kaya, ngidupin gue. Pasti itu cita-citanya. Pasti itu. Betul. Bener gak sih? Bener. Waktu Mbak di titik yang tersebut, Mbak punya pikiran itu enggak? Karena aku dididik sama mamaku justru cari calon suami yang bisa kerja, bukan anak orang kaya. Oke. Terus nggak boleh jadi cewek matre. Itu doktrin. Jadi kenapa? aku, ya itu aneh kan? Makanya akhirnya aku berpikir untung juga aku dididik seperti itu. Akhirnya aku jadi orang yang apa aja bisa. Di situasi apa aja aku bisa survive. Karena nggak pernah ngerasa diri harus jadi princess seperti yang Mas bilang. Karena kalau jadi princess karena ngerasa dirinya cantik, aku stuck dong. Nggak kreatif, nggak jadi orang nggak punya fighting spirit, jadi orang nggak kuat mentalnya. Aku memang dididik sama mama karena dari kecil kan mama papaku kan kawin muda. Jadi kalau kamu pengen hidup enak, kamu harus cari uang. Jadi dari kecil itu nggak pernah dikasih tahu, oh kalau kamu cantik kamu dapat orang kaya. Nggak gitu didikannya. Tapi gitu. aku tapi kan kalau bisa begitu kan enak. Mestinya ya, agak-agak. Coba, makanya aku tadi bilang tadi. Agak-agak on ya. Waktu Vena Melinda menang, udah cantik. Saat Republik ini tahu, waktu itu cerdas banget. Waktu ditanya-tanyain cerdas banget. Aku lihat banget itu, cerdas banget. Gak ada orang laki-laki yang gak kepingin sama Mbak. Alhamdulillah sih. Menurut aku ya. Menurut aku ya, pasti begitu. Makanya aneh juga Mbak gak kepingin milih waktu itu laki-laki yang gini kan Mbak pasti naluri juga sama bahwa gua memang harus dapet yang gini nih. Enggak malahan juga. Waktu itu yang deketin aku anaknya siapa gitu. Iya, enggak. Aku bilang saya ke tempat pacar saya ya, ke tempatnya mantanku dulu. Langsung pada bete deh. Akhirnya aku nyakitin
hati orang tuanya, karena orang tuanya yang pengen jodohin aku, dan itu rata-rata semua memang orang yang memang mampu ya, Iya. emang orang-orang the have. Iya, Tapi betul. aku memilih nggak seperti itu. Aku sukanya sama yang aku benar-benar cinta. Tapi banyak sih pengalaman hidup. Iya. Setelah akhirnya gagal juga, aku Iya. berpikir makanya kenapa aku sendiri Iya. lama. Tapi bukan harus dapat orang kaya, tapi benar-benar harus dapat soulmate itu tadi, orang yang baik sama aku dan anak-anak. Itu susah, Mas. Jadi Mendapatkan soulmate. Nanti dapetin soulmate, mau pergi nggak ada uang, mau belanja nggak punya uang, masalah lagi. Iya, benar-benar. Entar dapet orang kaya, Nggak boleh gimana ini, nggak boleh ya? itu. Gua nggak bisa ini, gua nggak ono ini, ada lagi. Iya. Maunya yang Vena mau tuh yang kayak apa sih? Yang dari Allah. Itu udah pasti, karena sekarang aku Yang dari Allah. Sementara Allah itu kalau nggak salah tulisannya gimana? Berikhtiarlah kepadaku dan berdoa kamu akan aku beri. Artinya Mbak Vena adalah memperjuangkan mencari laki-laki yang kamu mau. Cari menurut dimana? aku. Cari di mana? Ya kalau nyari kayak Rizal ya nggak gampang gitu. Kan baru nyari nggak tahu di mana gitu. Jadi gini Mas, aku tuh 10 tahun terakhir kan di politik ya. Loh, apalagi di politik. Nah, mestinya kan dapat lah ya, mestinya ya pasti. kan, yang bibit bebet bobotnya oke lah. Iya betul. Terus? Ada beberapa, tapi sejak aku berhijab ini aku berpikir bukan jabatan juga sih yang aku cari sebagai pendamping, meskipun itu penting. Tapi orang yang benar-benar sayang sama aku, sama Feral, sama Atala, sama Fania, dan tidak mengekang kreativitasku itu memang rada sulit. Kecuali nanti Allah pada waktunya memberikan aku di Loven gitu. Allah memberikan memberikan tuh ikhtiar baru diberikan. Oh gitu. Ya masa nyari di mana Mas? Kan nggak bisa beli di toko ya. Jadinya mesti nunggu. Aku orangnya gengsinya tinggi. Mbak, waktu di parlemen. Udahlah pasti siapa sih yang nggak lihat Vena gitu. Ya justru itu aku makanya berhijab Mas. Waktu itu aja aku ngeliat, Vena nih masih cantik. Makanya aku berhijab karena aku pengen orang itu ngelihat aku jangan dengan packaging Vena yang dulu. Aku akui kan. Mbak itu mau gak hijab, mau hijab itu cantik, udah sudah selesai. Enggak, maksudnya masalahnya apa sih? Berhubungan dengan orang yang deketin. Kemarin-kemarin orang yang deketin adalah orang-orang yang Vena nih bukan ke hatinya tapi ke packagingnya, jadi iseng. Ngelihat lahiriahnya doang, jadi tapi dalamnya enggak gitu. Jadi iseng niatnya. Tapi kalau awalnya iseng terus jadi bener kan nggak apa-apa. Tapi kan aku nggak mau suami orang, itu masalahnya. Yang ngomong suami orang tuh. Tapi kan tahu sendiri yang banyak. Jal, lu ngomong Jal. Enggak, maksudnya kebanyakan tuh pasti suami orang yang karena packaging aku, mungkin mereka niatnya iseng. Nah itu yang aku gak mau. Tapi memang aku berhijab salah satunya adalah untuk membuat orang juga beda pandangannya. Karena dulu kan tahu sendiri aku kan waktu di DPR suka pakai baju ketat juga kan, itu jadi hal yang menurut aku ya gak salah juga. Karena packaging aku mungkin membuat orang jadi berpikirannya berbeda gitu. Tapi pada saat orang pas ketemu Vena ngobrol kan langsung tahu, wow, Vena itu di luarnya enak dilihat, seksi, tapi dalamnya luar biasa ngobrol. Kan lebih, wah orang langsung, wow, kan gitu kan? Iya tapi terakhir banyak kan bukan single, aku malas. Waktu di DPR udah berapa cowok yang deketin? Loh, 3, 4, 5, 6. Pokoknya bukan dari DPR aja. Tapi memang aku akui sekarang juga orang deketin aku rada takut. Karena ngelihat Feral pakainya mobil ini, gaya hidupnya begini. Orang kan jadi takut. Atala, padahal mereka nggak tahu kalau aku tuh orangnya nggak kayak gitu. Tapi memang tuh rada susah sih. Makanya aku bilang harus dari Allah. Kalau dari Allah tuh dia benar-benar percaya diri, meskipun dia bukan dari kalangan pejabat misalkan, tapi dia percaya diri deketin aku karena memang dia disuruh Allah deketin aku menjadi imam aku gitu. Tapi kalau sekarang nih hanya orang-orang yang percaya diri itu adalah orang-orang yang memang ya kita di politik lah Mas, pasti kan tahu. Oh jadi kalau Mbak gitu. Ketemu orang politik seneng? Enggak juga. Maksudnya ini pengusaha. Aku kan gak bergaul, aku kan kurang bergaul ya Mas Anang kan tahu ya. Jadi aku kemarin 10 tahun di politik, pasti teman-temanku masih orang politik. Tapi aku belum bergaul sama dari komunitas lain emang belum. Iya aku aneh gitu. Mbak itu cantik. Aneh ya. Sendirian, mapan, orangnya open. Orangnya ya nyaman, diajak ngobrol enak, deketnya ngerti, semua itu kayaknya nyaman gitu. Tinggal nyambung aja gitu kayaknya sama orang. Tapi kok belum dapet tuh. Gak dapet. Milih kayaknya sampean Mbak. Ya pokoknya kalau dapet yang single, yang bisa jadi imam, standar sih, tapi juga kerja ya, jangan nggak kerja gitu. Terus yang
sayang sama Feral, sama Atala, sama Fania memang belum ketemu sih. Rata-rata begitu mereka deketin Mau cocok aku. sama mereka kan cocok ibunya dulu. Oh gitu ya. Sepertinya kali. Karena aku ngetes dulu. Kalau kemarin datang Fania udah caper-caper bawain ini, terus dia kayak ngeliatinnya aku mulu ya, di situ kan aku, wah ini nggak sayang anak nih, berabe. Males deh. Males deh. Tapi buat aku tuh pengalaman juga sih Mas. Maksudnya gini, makin kesini aku makin ngelihat bahwa seperti Mas bilang, aku harus sabar. Karena sabar itu adalah kunci. Selama aku menikah kemarin 17 tahun, aku banyak gak sabar. Contohnya, aku selalu kayak jadi orang ketakutan kehilangan makhluk. Jadi bukan jadi orang yang berpasrah. Tapi begitu Allah memberikan aku perceraian, kasus hidup bercerai gitu, dan sampai sekarang aku 9 tahun sendiri, aku belajar bahwa kalau aku sabar, aku pasti mendapatkan yang terbaik. Jadi bukan karena nafsu aku harus dapat si A, si B, si C, enggak. Karena waktu aku ketemu yang dulu tuh kan, karena apa ya, tingkat keimananku apa ya, terlalu mendewakan manusia, itu tuh yang nggak boleh. Makanya sekarang aku nggak mau lagi mendewakan manusia gara-gara dia pejabat terus aku kayak gimana. Enggak, aku melihat orang semua sama, yang penting itu dari Allah. Iya Mbak itu kan udah nggak mikirin, orang sendiri aja udah punya duit banyak. Apa yang mau dipikirin lagi? Jadi mantap ya makan tabungan ya Mas, gara-gara pandemi. Oh gitu. Iya, terus usahanya apa? Selain sekarang udah nggak di parlemen, terus apa lagi? Itu juga karena aku sabar sekarang, belajar sabar. Jadi gini, aku kan tidak di parlemen. Karena aku memutuskan, kemarin kan aku tidak masuk lagi. Ya ada hal ya, tahu ya sendiri ya politik seperti apa. Aku udah rajin di dapil, aku turun. Tapi ada hal yang mengecewakan. Ya karena aku banyak kecewa, mungkin aku ngerasa udah politik is enough gitu. Aku pengen jadi diriku sendiri. Pas pandemi kan. Jadi buat aku, pandemi ini banyak hal. Aku berhijab gara-gara pandemi. Aku punya Venus Cake kayak Lumiere juga, cuma bedanya nggak punya toko ya, karena keburu pandemi gitu. Aku punya nanti ada clothing line. Jadi aku pengen bener-bener dari nol. Tadi aku pengen bikin tempat senam kayak dulu kan, Vena Melinda Studio. Kan dulu kan terkenal banget di Bintaro. Tapi sekarang aku pikir aku kan udah berhijab, nggak mungkin dong aku nanti buka kelas salsa, kelas tango. Jadi aku akhirnya sekarang ya sesuai dengan packaging, aku bikin Venus Cake, aku bikin nanti Vena Melinda Collection, baju hijab, aku bikin YouTube channel gitu. Jadi terbatas dong. Tapi aku seneng. Jadi yang mungkin orang bilang, gila lo mantan DPR 2 periode lo mau jualan cake gitu. Tapi aku pikir kenapa enggak? Buktinya Mas Anang, semua kalau kita seriusin bisa jadi sesuatu. Jadi aku mulai dari nol. Dari seorang anggota parlemen 2 periode, penghasilannya mungkin berapa, besar, tahu-tahu mau urusan yang sebulan cuma dapat 50 juta, 20 juta, sehari cuma 1 juta, 2 juta. Aku kan bakersnya cuma 1. Jadi kan paling 1 hari 5 cake, 5 loyang. Berarti paling sehari berapa? Paling 200.000. Iya, 300.000, 500.000 lah. Ya, sejuta lah. Sejuta sebulan 30 juta kotor, bersih, potong 50% lah. Sebulan 50 juta, 15 juta. 15 juta belum dari YouTube. Cukup buat ngidupin Vena 15 juta. Ya, itu aku bilang makanya makan tabungan, dan itu aku belum pernah di titik seorang Vena yang begitu pasrah, ikhlas, bisa kayak nggak ketakutan apapun hanya dengan makan tabungan. Tapi kan aku alhamdulillah rajin nabung Mas. Aku punya aset di Bali apa. Yang aku pikir ya kalau aku memang harus menjual salah satu aset, kenapa enggak. Tapi aku happy. Happy aku kenapa? Aku nggak pernah ketakutan akan apapun. Dulu kan ketakutan kehilangan suami, ketakutan kehilangan anak. Tapi aku pernah ngalamin hal di mana Allah bisa ambil siapapun dalam hidup kamu. Betul. Mau itu anak yang sekalipun kamu kandung 9 bulan. Apalagi suami yang orang lain. Jadi itu poin sih Mas buat aku, bahwa sekarang aku bersyukur sama Allah aku nggak di DPR, aku banyak waktu untuk merenung. Jadi aku tadi nyambung, nyambung sama omongan Mas Anang bahwa kalau kita sabar kita tahu tuntunan kita siapa, dan aku kan sekarang makin ngerasa mau nggak ada kerjaan di politik tapi aku happy. Itu yang nggak pernah aku rasain sebelumnya. Jadi sekarang happy banget? Alhamdulillah. Meskipun kemana-mana inting-inting sendiri gitu ya, sama Fania nyetir sendiri, tapi buat aku yang paling enak kan hidup nggak pakai ketakutan. Kalau dulu kan padahal di DPR ada suami tapi selalu ketakutan. Itu aneh kan. Semacam ketakutan kehilangan suami. Ya banyak tapi lah. Tapi kan akhirnya bisa juga. Ya that's why. Karena Allah nggak suka ada umat yang begitu mencintai orang berlebihan. Oh, berarti Mbak dulu cinta banget dong? Terlalu berlebihan. Dan itu buat aku sekarang, makanya kenapa aku santai. Aku selalu bilang Allah akan memberiku jodoh yang terbaik. Karena aku hanya ingin
saya memperbaiki dulu agama saya, akidah saya. Meskipun aku belum bisa syar'i Mbak, ya Mas ya, semua proses iya ya kan gitu. proses. Kalau ngomong itunya udahlah, kita jalanin aja Iya. dulu. Tapi Karena aku nggak menuju ke sana, menuju kepada orang yang benar-benar hanya mungkin. Mau kiai, dapat kiai kalau bisa. aduh Gimana sampai sih? kejeduk. Katanya ini Iya, tapi kalau kalau politik kiai- sudah nggak mau. Kalau kiai kan aku Kalau masih ini suka. nggak mau, aku ingin menuju kiai dong. Ah, Kiai tapi dong. kiai yang open minded ada nggak? Duh, ya kiai open minded Oh semuanya. gitu. Oh, iya dong. Nggak tiba-tiba aku nggak boleh Tuh, YouTube, nggak boleh kok. ini, nggak boleh Enggak, itu. Oh boleh. enggak, boleh. Oh, ya Selama udah. menjaga aman. Oh gitu ya. Yang penting ikut kata suami. Ya, aku kadang-kadang kangen juga sih pengen sholat ada imamnya. Apalagi kalau lebaran, Ya. sholat id. Untung aja kan 2 tahun ini Ya. pandemi. Kadang-kadang suka nangis ya kalau di misalnya lapangan. Terakhir pernah diimamin sama siapa? Ya nggak pernah lah 9 tahun kagak ada yang imam. Oh, kamu. Ya Allah. Coba pernah dengar Vena Melinda sama Percaya siapa? nggak? Percaya nggak? Percaya kan? Nggak percaya. Tanya Saya tuh. aturan nggak percaya ini. Ih, 1, tanya 2, tuh 3, si- 4, 5, 6 orang di sini percaya nggak? Kagak. Percaya saya kagak percaya. Yang imam itu aku sendiri imamin si Fania sholat. Kadang-kadang Atala, ayo Atala. Ya masa sholat. ada orang yang naksir deket. Ayo Van, salat yuk aku imamin. Masa nggak Nah, mau? karena packagingku dulu terlalu pakai baju ketat, boro-boro mereka berpikir untuk jadi imam saya. Enggak. Yang ada selalu pikirannya, makanya aku mengubah, aku pikir. Tapi benar ada perubahan. Sekarang orang kayak lebih mikir ngelihat aku nggak yang aneh-aneh gitu. Iya ngerti, nggak Iya, aneh-aneh. gitu. Udahlah nggak aneh-aneh. Oke. Jadi sekarang kalau mau dapet ya minimal anak pesantren, gitu. Kok Terus, anak sih? terus iya lahir di iya, ya yang pesantren atau apa? Ya, Keluarga kiai atau kiai? enggak. Yang Terus penting kan kita nggak tahu ya jodoh ya. Oh, oke. Tapi yang Oke. penting dia bisa jadi imam. Dia Ya semua kerja. laki-laki bisa jadi imam, Oh Mbak. gitu ya? Iya, Oh. jangan ruwet-ruwet. Oh, Laki-laki gitu ya? semua jadi imam udah pasti. Cuman siapa mau yang kayak apa? Pasti Mbak ini punya. Aku kepingin yang kayak gini loh Mas, gitu. Nggak ada. Spesifikasinya. Yang penting bahwa suami orang nggak mau nih. Ya nggak mau. Oh ya nggak udah, mau. ya udah selesai. Ini kan ya bener nih kan nggak apa-apa kan ini namanya podcast. Oh, Jadi gitu. Mbak suami orang nggak mau. Nggak mau. Oke, udah lupakan. Sekarang kalau yang sendiri lebih muda, lebih tua, Oh kalau lebih muda itu juga aku nggak mau. lebih muda nggak mau juga. Nggak mau. Berarti hati-hati yang lebih muda dari Vena jangan naksir, percuma ditolak. Udah terus. Yang Karena- lebih tua 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Iya. Yang jangan, ideal? Jangan tua-tua banget lah. Yang ideal. Yang ideal ya pokoknya jangan tua-tua banget. Iya, jangan tua tuh beda 5 Aku tahun. kan Mbak kan sekarang 49. 49. Berarti kalau dapat yang 55, Ya, 59 gitu. Enggak 60 enggak ya? Ya kalau dia baik banget nggak apa-apa. Baik banget, Kan apalagi- ada juga yang Ya kan deketin enggak aku. baik doang. Kalau baik doang, banyak orang baik. Terus bisa ngidupin enggak kan gitu kan? Aku takut deh sama Mas Ana. Ini pertanyaan orang nih. Mbak kan tadi pertanyaannya kan yang kirim. Ini yang aku udah banyak nih dari apa aja. Oh, gitu? Banyak nanya ke aku ya. Banyak. Eh, Banyak. Pertanyaannya Itu tadi. ya intinya takut sih Mas. Dulu pernah punya cita-cita sama orang Latin malahan. Kan setelah cerai tuh aku kan rada Oh iya. agak kesel kan waktu itu. Gua mau cari yang keren. Aku bikin single waktu itu kan, album malahan. Ya. Salsa masih gitu. Tapi habis itu Atala bilang, "Mah, enggak banget deh kayak gitu-gitu gitu." Oh. Jadi karena Atala, Feral, aku harus berpikir beribu-ribu kali untuk Ya. menjatuhkan pasangan karena punya anak cowok kan. Nggak mungkin dong umurnya semereka juga nggak mungkin. Ya banyaklah pertimbangan kalau jadi perempuan itu nggak gampang. Ya udah, suka lokal apa bukan lokal? Terakhir kok aku suka sama kayak orang Turki gitu-gitu ya. Tapi Oh. kenalannya di mana? Padahal waktu di DPR kan aku kan BKSAP ya. Sering Iya. ketemu sama Iya, dari iya. Bahrain. Kenapa bisa nggak dari- dapet? Banyak tapi Apa bilang gini, gara-gara Vena Melinda terlalu ini, terlalu Enggak. jaim? bukan. Jaim kali Mbak sampean ya? Iya, Sama cowok mungkin. jaim ya? Aku dingin. Aku orangnya bukan yang Jadi cari yang hangat laki-lakinya. bukan, aku orangnya tuh nggak bisa yang hai gitu. Aku tuh nggak ramah sama sekali. Jadi orang harus diduluin gitu. Jadi Duluin hari emang gini belum. gimana caranya ya? Kalau Mbak kelihatan Iya, ya. tertutup terus, apa diem Iya, gimana terus nggak pernah caranya? jalan-jalan. Apalagi sekarang ada Fania. Kayak tadi tuh dia Zoom meeting aku dampingin, mandiin. Jadi separuh babysitter juga kan. Ih, gimana terus Mbak mau flirting ketemu cowok yang Tapi ya itulah aku terlalu perfeksionis, Mas. Itu luar biasa. Jadi kalau perfeksionis itu ngurus anak mesti beres. Mesti pakai tangan sendiri. Feral, ada apa? Atala ada apa? Jadi terlalu repot sama dirinya sendiri gitu. Jadi nggak sempat flirty, bener.
nggak flirting, nggak, ya itu kurang jalan-jalan. Apalagi sekarang tua. Mungkin kalau udah seumur aku kan lebih segmented ya, lebih terbatas. Sekarang katanya sudah makan tabungan. Lah Iya. terus-terusan makan tabungan kan miskin juga habis. Aku kan punya aset. Ya ngerti itu kalau dimakan terus kan habis kan. Tapi nggak tahu ya. Ya itu tadi aku bisa punya semangat baru bahwa nggak mungkin lah aku dititipin Fania dalam hidup aku, terus tiba-tiba aku jadi orang paling susah, nggak mungkin. Oh, ilmunya dalam tuh. Ya, karena masih mau punya Fania lagi gak? Enggak, karena aku memuliakan Fania bukan karena sesuatu yang berhubungan dengan pencitraan, enggak. Aku punya Fania karena Allah memberikan aku banyak berkah pada saat aku sama Vera Lamahtala jauh. Di situ ada Fania dan aku berubah, bertransformasi menjadi orang yang sangat percaya diri. Jadi seorang yang sangat dekat sama Allah dengan caranya dia ya. Meskipun mungkin orang bilang lo ngapain sendiri, seperti Mbak Sanang bilang lo akan nggak punya apa-apa, tapi nggak pernah jadi orang yang seketakutan seperti aku belum ada Fania. Jadi boleh dibilang kesimpulannya Fania adalah malaikat yang dikasih sama Allah untuk mendampingi aku hari ke hari, 24 jam. Untuk membuat seorang Vena menjadi orang yang sangat lebih percaya kepada Allah. Apapun hidup kan bisa up and down, baik itu keuangan, baik itu percintaan. Jadi buat aku lebih memilih, lebih banyak mengevaluasi diriku. Kalau soal uang, nggak mungkin lah Allah membuat aku susah. Karena Fania sudah dititipkan. Dan Fania masih 5 tahun, Mas. Artinya dia harus jadi S1, S2, dia harus jadi seperti yang dia nanti bisa aku wujudin. Nggak mungkin dong aku dibikin susah sama Allah. Pasti akan ada acara, akan ada cara. Tapi yang penting aku juga nggak bermalas-malasan. Yakin. Makanya aku seneng banget kalau aku bikin YouTube. Karena buat aku, kita banyak sharing. Dan aku bilang, ini tabungan aku di dunia ini adalah aku dikasih Fania tanggung jawab untuk membesarkan dan mendidik dia. Artinya ini tabungan amalku lah. Gitu ya. Amalku di dunia ini. Aku bukan bilang aku gak berdosa sama sekali. Gitu. Tapi ini adalah ladang amalku untuk Allah, bahwa selama aku hidup, aku selalu melakukan hal-hal yang baik. Ya meskipun orang bilang garing amat hidup lo gitu. Gak ada pasangan, gak ada. Tapi aku happy banget gitu. Happy banget sekarang. Alhamdulillah. Happy banget. Makanya aku selalu bilang, Fania kalau sholat kamu sendiri yang minta papamu. Karena kan dia selalu lihat kayak contohnya Arsy. Dia kan ngefans ya sama Arsy. Ngefans banget. Kalau dia ngelihat siapapun lah Arsy sama papahnya, dia selalu bilang, mah kapan papaku datang? Ya Fania harus minta sendiri sama Allah. Nanya, Fania nanya? Udah nanya, kapan papahnya dia ada? Akhirnya aku terus terang bilang, Fania memang belum punya papa. Artinya kamu harus selalu doa, papa seperti apa yang kamu inginin. Tapi alhamdulillah dia anak pintar banget. Meskipun aku sama dia 5 tahun, tapi setiap hari aku kayak disiram sama air dingin ya, ngelihat wajahnya dia yang tiap hari makin cantik, makin pintar. Ya aku jadi kuat aja, kayak vitamin gitu. Gimana sih Mas? Kayak kita sebelah kita Brad Pitt yang seperti Mas bilang, mungkin bayangan perempuan-perempuan di luar sana kalau dia single mom adalah menemukan Prince Charming gitu ya. Aku enggak sih. Ada Fania ini udah bisa. Cuma kadang-kadang kasihan kalau dia ngelihat ada ibu, bapak dan anak perempuan terus dia kayak senyum-senyum sendiri gitu aja. Itu yang aku kadang-kadang suka ngerasa dari semua hal aku bisa lakukan kecuali itu. Berarti di situ kelihatan bahwa ini nggak lengkap. Ya, ini aku akhirnya mulai memasukkan doa, ya Allah kasih saya jodoh yang terbaik. Khususnya untuk Fania yang nggak pernah punya papa. Kalau Feral kan amat Allah punya papa, ada papanya. Yang Fania enggak? Iya, karena aku sayang sama Fania, jadi aku pikirannya ke dia. Kalau aku sih alhamdulillah 9 tahun ini udah bisa memanage diri ya. Kalau aku baperan, aku bisa kayak nyelimur gitu. Karena aku pernah di titik itu, pernah punya suami. Jadi Fania itu bagaikan, dia kecil sih, makhluk kecil gitu. Tapi membuat seorang aku yang udah tua begini menjadi healing. Kepercayaan diriku. Dan yang paling penting adalah aku akhirnya bersyukur aku bisa jadi orang, menjadi jati diriku lagi, yang gak ketakutan kehilangan suami. Karena dulu aku parah banget. Dan akhirnya kan orang yang paling kita cintai mengecewakan. Jadi buat apa aku harus selalu berlebihan? Lebih baik berlebihan mencintai Allah, mencintai ibuku, mencintai Fania.
Feral, Atala ya dengan caranya masing-masing ya. Gitu. Waktu ada Fania, Feral, Atala langsung kembali di saat aku susah sendiri, disitulah Fania. Jadi sehari-hari berdua di rumah? Bertiga sama Atala. Jadi setelah 9 tahun, Atala yang sekarang benar-benar dedikasi sama mamahnya. Dia benar-benar yang nemenin aku. Dia bilang, apa mama nikah ya, aku akan temenin mama. Wow. Aku gak akan kemana-mana sampai mama nikah. Tapi kalau mama nikah, aku lain rumah ya gitu. Kalau Feral, aku ngerti dia udah dewasa kan gitu. Dia udah punya jalan hidupnya. Ya aku doain juga terus. Ya. Supaya anak-anak itu benar-benar jadi anak yang soleh. Karena aku yakin banget. Ya ujung-ujungnya kebahagiaan ibu adalah ngelihat anaknya tuh sukses yang lahir dan batinnya. Dunia dan akhiratnya. Ya. Itu sih Mas. Atala yang selalu setiap hari ada? Iya. Sama si Fania. Tapi tidur berduanya sama si Fania? Iya. Berdua? Atala kan di kamar sendiri. Paling parah pertanyaannya Fania itu kapan ayahku ada? Kapan? Jadi 2 tahun sih dia bisa ngomong. Dia bilang kan ulang tahun. Papaku mana? 3 tahun. Papa tuh ada gak sih? Karena aku selalu bilang kerja. Nah akhirnya 4 tahun kemana aku akhirnya jujur. Fania tuh belum punya papa. Tapi dia gak tanya kenapa. Kenapa gak dijelasin? Dia belum nanya sampai di situ. Oh, belum. Dia kayak udah ngerti. Aku bilang Fania belum punya papa. Fania harus doa sendiri. Minta papanya sendiri gitu. Wow. Jadi itu sih ya penyemangat aku. Kalau gak ada Fania mungkin aku udah gak kayak gini. Mungkin aku jatuh ke pelukan laki-laki yang mungkin sekiranya kayak bisa menyenangkan aku secara materi. Tapi itu bukan yang terbaik buat hidupku. Karena kata Allah pasti yang terbaik adalah aku menjadi Vena yang lebih dekat sama Allah. Ya melalui Fania. Jadi Fania inilah yang sekarang penolong menjadi penguat. Penguat, penolong, malaikat kecil. Yang hari-hari ya itu. Dengan senyumnya dia aja Mas. Aku udah kayak ngerasa. Udah Vena bersyukur. Udah mau apa lagi Feral. Dan percaya apa gak percaya. Sejak ada Fania aku memuliakan Fania. Feral coba lihat karirnya. Pasti kan seorang anak kalau ibunya perbuatannya baik. Ibunya mendoakan dia yang baik-baik. Insya Allah tuh anak gak akan kekurangan apapun. Atala dibegal 2 tahun yang lalu. Kemudian 3 tahun yang lalu mobilnya hancur Mas, tabrakan. Gak satu set pun dia luka. Intinya sejak aku memuliakan Fania, anak-anakku tuh udah dijaga sama Allah. Rezekinya, keselamatannya dia. Yang aku pasti gak mungkin bisa ngapa-ngapain. Apalagi waktu dibegal. Udah tinggal segini Mas Linggis. Jam 4 pagi dia sendirian gak bawa HP. Tiba-tiba ada orang naik motor bisa nahan itu si pembegal itu. Kalau bukan Allah dia sampai cerita sama aku. Mah aku pikir aku udah gak ketemu mamah lagi. Di situ aku baru percaya. Ya Allah. Aku diberi suami kaya raya pun belum tentu bisa nyelamatin anakku kayak begitu. Wow. Iyalah. Itu jadi logika. Artinya harta bukan tujuan segalanya. lagi. Bukan segalanya bukan lagi. segalanya. Tapi saat ini aku perlu laki-laki yang baik. Bukan karena aku nafsu. Oh karena dulu mantanku dapat si A misalkan. Aku harus dapat lebih. Enggak. Bukan gitu cara berpikirnya. Udah gak begitu? Enggak begitu. Jadi aku berpikirnya adalah orang yang benar-benar bisa membawa kebaikan aku dan anak-anakku Feral, Atala dan Fania. Dari segi agama, dunia dan akhirat. Itu memang susah karena aku nggak akan bisa cari dimanapun. Ya kan idealnya. Karena mata manusia kan selalu salah. Bisa salah. Nggak selalu salah. Bisa salah. Udah berapa tahun berusaha untuk mendapatkan itu? Nggak pernah berusaha kan? Iya karena nggak berusaha. Karena nggak berusaha. Kalau berusaha tuh ya Mas, ada orang nelpon. WA basa-basi terus aku tahu dia punya istri, tentunya aku pasti nggak akan mau lanjut. Dia masa terus yang nggak punya istri nggak nelpon Mbak, nggak WA Mbak gitu. Kan aku bilang orang yang berani deketin aku adalah orang yang pasti ngerasa dia di atas aku, which is itu pasti orang-orang yang dari lingkungan kita lah gitu. Karena pasti mereka udah takut kan. Feral misalkan naik Maserati ya takut lah deketin aku, wah ini pasti maknya lebih daripada ini, atau masa gue ngidupin anaknya udah pakai Maserati, pasti itu kan kalau pandangannya begitu. Mbak begitu ya itu tadi. Tapi emang iya Mas, nggak ada orang yang deketin aku kalau bukan dari lingkungan yang ya lingkungan kita dulu lah. Gitu. Iya pasti berarti Mbak sekarang ya udah ikut pengajian. Iya tapi kan pandemi jadi susah. Jadi aku juga kajian sekarang ya, kan semua. Kajian, ikut kajian. Ikut. Tapi aku webinar gitu-gitu, Zoom meeting gitu. Ada target umur berapa nikah? Nah itu dia dulu kan. Sekarang 49 ya. Besok ulang tahun loh.
Oh iya Mbak. Ya. Ya ntar siapin. Iya dong. Santai. Iya, Ada target. Berarti kan besok umur berapa? 49. 49. Nah dulu divorce kan 40. Berarti kan 9 tahun nih. sendirian. Aku ulang tahun sendirian. 9 tahun ulang tahun sendirian. Ya paling feral lah. Paling feral. Ya masa 9 tahun. Sendirian. Gak ada yang ngomong. Oh ada laki-laki yang ya ser-seran lah, pacaran lah istilahnya. Ya ada. Aku gak pernah nganggap ada orang-orang dulu yang buat aku nggak berkualitas lah, nggak aku anggap gitu. Nggak berkualitas gak kamu anggap? Waduh. Iya, maksudnya nggak berkualitas itu misalkan dia lebih muda, terus dia cuma having fun, terus dia cuma yang kan kalau orang cuma ngasih selamat kan ada tujuan macam-macam. Kasih selamat cuma hanya untuk having fun, hanya untuk seneng-seneng. Ya kan semuanya gitu. Awalnya kan begitu dulu gitu ya? baru. Ya kalau dari awal gini, orang mau masuk rumah dikunci dari depan. Bisa masuk rumah gak Jal ya? Gak bisa ya Jal? Lah, lu masuk aja kagak bisa terus gimana caranya? Oh jadi nyantai dulu ya dari awal ya? Oh gitu. Ada yang deketin ya udah diladenin, nanti ketahuan. Kan gitu. Kalau enggak kan susah. Iya kali. Iya itu kurang waktu emang. Kurang waktu. Lu gak kurang waktu lu Mbak ini sibuk apa sih? Ya itu sibuk. Bayangin aku tuh ngurus Fania meskipun ada siapa Mbak. Aku tetap aja mandiin kayak tadi. Mandiin dulu mama. Makanin dulu apa ribet lah gitu. Tetap Feral juga gitu Mas. Perfeksionis susah. Di perfeksionis apa ruwet? Ya gabungan. Oh jadi perfeksionis dan ruwet. Perfeksionis jadi bikin masalah, apalagi perfeksionis ruwet. Aku tuh udah perfeksionis. Gak kawin sampean Mbak kayaknya. Aduh jangan dong. Ya habis gimana perfeksionis ruwet kok. Perfeksionis ruwet itu terus piye caranya? Aku udah bilang nunggu Fania gedean dikit. Jadi bisa mandiri. Jadi aku bisa jalan-jalan. Fania gedean dikit. Fania umur berapa sekarang? 5 tahun. 5 berarti 10 tahun lagi. Enggak 5 tahun lagi. Ya. 5 tahun berarti Mbak 54. 2 tahun lagi. 2 tahun berarti Mbak 51. Berarti 51. Enggak, maksudnya kalau dapatnya sekarang ya tapi yang baik gitu. Mbak, Mbak, entar dulu. Orang itu pasti cita-citanya maunya enak, Mbak. Udah pasti itu gak usah didiskusiin gitu ya. Mau enak udah pasti. Nah, makanya dia kan cowok baik, ya. Iya, ini kan cowok ini. Pasti Mbak cowok, begitu udah kalau pasti. Cowok tuh pasti niatnya gitu ya. Loh, yang enak-enak dulu gitu. Loh ya? bukan. Gimana? Kita ini pasti deketin cewek maunya baik. Tapi Okay. dalam perjalanan ada masalah, itulah yang harus dibahas. Sekarang untuk menuju itu kan masuk dulu, pacaran dulu, deket dulu. Iya lah sih. Mbak hari ini ngomong tadi gak punya waktu. Bertanya tapi 51 aku harus nikah. Iya sih. Iya aku kurang membuka diri. Ini bingung gitu. Karena pandemi juga kan. Nantilah setelah pandemi ini ya. Oh berarti setelah pandemi. Kan sekarang mau bergaul juga kemana Mas? Ya kan bingung. Mau ya ikut kan bisa ikut Zoom meeting, pertemuan pakai Zoom meeting kan. Ya tapi belum nemu orangnya. Aku bilang orang yang mau deketin aku tuh susah. Yang dibikin susah Mbaknya bikin susah. Kok aku dimarahin ya di podcast ini ya? Diomelin. Bukan diomelin. Aku kan temen Mbak. Iya. Aku ngelihat temen. Kasian ya. Kok ya gini. Udah kayak begini hidup enak. Masa terus hidup sendirian? Iya. Tadi ditanyain sendirian enak gak Mbak? Enggak loh. Iya kadang bingung loh kalau tiba-tiba Bu listrik mati ini mati gitu yang berhubungan dengan cowok-cowok. Mbak sendiri ngurus gitu. Iya kadang-kadang suka berantem sama tukang sendiri gitu kan. Jadi urusan cowok iya gue urusan cewek iya. Aduh pusing deh. Makanya. Emang harus tapi berbagi seneng sih. kayak gituan seneng. Enggak juga. Enggak seneng kan. Maunya bener diurus gitu iya, kan. Iya sama-sama mengurus lah. Ya tapi udahlah gini kita mendoakan lah. Udah. Iya betul. Aku sebagai teman, harus sebagai sahabat bener-bener aku. Ya sayang sendirian. Cariin dong. Ya karena aku udah pernah berapa kali ngasih tahu. Mana gak ada. Waktu itu ini Mbak, ini deketin Mbak. Dia wacana doang guys. Wacana sama Ashanti. Dari gue ulang tahun yang keberapa tuh? 3 tahun yang lalu. Iya gitu. Tapi dia sibuk sendiri. Enggak, ini aku ngomong ya Mbak. Ngomong sama Mbak ya. Awal dulu waktu masuk parlemen aku pernah underestimate sama Mbak. Oh iya? Pernah. Kenapa? Mbak Vena ini gimana sih maunya? Apa sih gitu? Kayak apa sih gitu? Tapi setelah ikut rapat berapa kali Mbak itu nanya ke menteri, nanya ke ini setiap. Aku bilang gila pintar juga ya. Loh artinya Mbak itu di situ kapasitasnya bagus gitu. Iya, aku orangnya idealis banget sih. Iya makanya itu udah ini
Tapi kadang-kadang pengen juga jadi istrinya siapa gitu, yang hanya siapa? Istrinya siapa? Ada sih yang sendirian kemarin, yang udah fokus sama aku ada. Cuma terus? Ya belum klik aja sih. Jadi aku memutuskan itu bukan belum karena dia. Klik. Ya diklikin dong. Iya itu dia. Ya kenapa gak diklikin? Dia harus sayang sama Vero, sama Atala, sama Fania. Itu ini aku kok jadi gue yang maksa gitu ya? Kan kalau Mas Ana sama Ashanti kan kelihatan tuh. Waktu pendekatan Ashanti udah ngurusin. Semua gitu. Punya problem. Cuman masalahnya aku harus sekarang pokoknya udah apa katanya bismillah. Ya kan kadang Mas cowok. Masa kalau aku harus masain, lu harus deketnya sama anak-anak gue. Aku kan ngetes gitu. Kok dia nggak ini gitu ya. Jadi Masnya yang merasa deketin anaknya. Jadi ini yang merasa pasti ada ini orangnya tahu nih. Perbaikin. Nah, Mbak Vena itu senang. Cuman masalahnya sampean nggak deket sama anaknya. Belum seneng. Belum seneng, dia baru pendekatan tapi kebetulan dia sendiri. Dan namanya pendekatan berarti kan belum enak juga mau deket-deket sama anak mungkin kali. Mbaknya kali perasa. Tapi dia udah purpose mau cari istri. Lah iya makanya kan berarti bagus. Kalau purpose cari istri kan harusnya dia langsung action kan. Tapi ini kok kayaknya dia lebih fokus ke aku aja. Nah makanya aku berpikir. Namanya kan Mbak aku kasih tahu ya Mbak ya. Ya, aku kasih tahu aja. Gimana sih? Ya pasti laki-laki mungkin udahlah aku nunjukin dulu cintanya aku buat kamu dulu. Nanti aku pasti. Oh bukan kebalikan caper dulu sama anaknya baru. Mungkin sudah eranya beda kali. Mbak harus membuka diri juga dong. Iya. Udah beda zaman. Beda kan sudah teknologinya kalau zaman dulu kan anak kecil kan gak ada temennya kan. Kayaknya ideal gitu. Jadi sekarang udah anak kecil udah ada temennya semua kan. Nah, fokus dulu nanti dapat baru gua anaknya. Mungkin gitu kali. Oh gitu. Kapan Mbak itu Mbak ketemu orang? Oh udah 2 tahun dia deketin aku. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Tapi ya itu dia Mas. Ya gak tahu lah mungkin belum ininya kali. Masih sendiri orangnya? Sendiri. Emang sendiri. Emang dia sendiri. Udahlah yang lain yuk topiknya. Soalnya ini belum pasti Mas. Aku gak mau ke GR. Yang menarik juga, dari Vena Melinda, tahu Vena Melinda menikah gak lama lagi. Amin. Pacarnya ada sekarang disebut. Biar kita mendoakan. Bukan pacar juga. Kan gak mungkin pacaran kalau begini. Pasti taruh kan. Terserah lah mau disebut pacar. Deket dah udah terserah deh. Gak deket juga. Tapi aku belum memutuskan apapun. Karena aku masih harus menilai dia lebih dalam lagi. Tapi ya terserah ya. Kayak ujian. Kayak masuk ASN aja susah. Siapa tahu dia mungkin menemukan yang lebih bagus daripada aku ya. Nah itu namanya bukan begitu. Itu namanya Mbak yang ngarep sebetulnya. Udahlah. Kok ngarep gimana? Iya dong biasa. Udahlah kamu nanti dapet yang bau. Padahal dalam hati. Lu ngomongnya harusnya. Enggak. Sebenarnya dia udah purpose. Dia udah purpose dari awal. Oh udah ngomong? Udah aku menikahin kamu. Tapi aku yang belum mau untuk kasih dia misalkan ketemu orang tuaku enggak. Karena aku pikir di usia yang sekarang kan lumayan trauma juga ya kemarin gitu. Jadi aku harus benar-benar dapetin orang yang hatinya memang baik gitu loh Mas. Bukan karena siapa. Mbak baru mengerti pada saat langsung terjadi. Posisinya Mbak umurnya umur itu. Iya. Mbak bukan anak SMA yang gak pernah menjalanin hidup. Betul. Menurut saya ya. Iya, mamaku juga bilang gitu. Terus? Mamaku malah bilang kamu tuh ya umur berapa? Ngapain kamu lalang sendiri sendiri gitu. Udah kamu lebih fokusin, kamu lebih terbuka. Kalau aku kan misalkan dia WA pagi besok aku balas. Lama-lama mungkin dia mikir kayaknya cewek banyak kali ya gak lo doang. Ya itu juga bisa. Jadi 2 tahun ini kita kayak orang yang gak benar-benar intens tuh enggak. Jadi ya karena Mbaknya begitu. Iya dari aku. Oh Mbak nyadarin bahwa dari Mbak. Dari aku yang masih ragu untuk iya gak sih? Karena aku ngetes dia di beberapa hal tuh kayak gak ada yang lolos gitu. Mas sampai yang dites Mas jangan mundur Mas. Pokoknya lucu deh. Kira-kira kapan Mbak? Jadi umur sampai 51 2 tahun lagi? Enggak. Ya pokoknya sekarang doanya kalau memang dia yang terbaik atau aku dikasih jodoh siapapun itu. Pokoknya insya Allah gitu. Pengen juga akhirnya karena Fania itu. Mbak itu ngomong kepingin yang terbaik. Kepingin yang ini. Mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan ono. Gak bisa itu. Banyakan wacana ya? Iya. Gak bisa itu. Jadi ini di follow up aja nih. Iyalah. Gitu. Iya. Kalau di follow up mungkin Mbak menemukan. Iya bibit bebet bobotnya semua masuk kualifikasi. Iya itu bagus sudah Mbak. Cuma aku takut aku. Umurnya lebih tua. Oh iya jauh. Mbak aku kan seneng kalau ngeliat Mbak bahagia gitu. Iya, kan kita sahabat. Iya. Mbak sahabat istri saya. Iyalah. Iya makanya aku senang. Kenapa Mbak gak
lakukan sekarang? Iya nanti Apa aja lah. masalahnya? Aku harus ada beberapa hal yang aku harus yakin dulu kan dari diriku. Karena Yakin kan kalau lagi. jadi Ini ngomongnya ini terlalu langit ini, kayak langitan aja. Ya usah langit-langit, yang gampang-gampang aja. Mbak kan sudah kepingin. iya. Apa? Sifatnya harus sama. Sifatnya harus kita sama dulu. Itu visi dan misinya harus sama. Sifat sama, ketemu sifat bukan aja sama. belum. Ketemu udah sering, udah sering. 2 tahun mau jadiin aja. Ya gimana orang Iya. digituin juga ya lama-lama kalau aku Ya itu kata laki-laki mamaku, lama-lama. iya. Ini orang maunya apa sih, gak jelas amat gitu. Iya. Iya itu, mamaku juga bilang. Jadi kalau ditinggal dia juga gak apa-apa juga udah ya. Udah pasrah itu sih lebih. Iya, berarti kalau Mbak gak jadi sama dia juga gak apa-apa juga. Dia ninggalin Mbak gitu gak apa-apa juga kan. Gak udahlah, Fen kita berteman aja gak apa-apa juga. Kan udah on off sering karena dia ngeliat sikap. Iya, tapi kalau minggu ini tahu-tahu dia nikah sama orang lain udah gak apa-apa. Ya mau diapain? Ya mau Oh ikhlas gitu ya. Ya iyalah. Kan aku belum pacaran juga. Ketemu lagi kan gak susah nanti dapat umur yang 55 sendirian baik. Iya, apa kan gampang. Iya, kalau ada pasti. Kalau ada pasti. Karena buat aku kalau orang mau cepet intens ya dia juga harus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bisa aku jadikan imam. Tapi kan ini juga dia nilai aku juga nilai dia. Terus mungkin kita. Ya udah nilai-nilaian aja terus. Iya mungkin. Iya. Jadi nilai-nilai kagak jadi itu. Ya nggak tahu juga kan tergantung dia. Oh, tergantung. Dia kadang-kadang iya. Soalnya besok dia datang ngelihat habis podcast ini dia gitu. Dia ngomong, Fen nikah yuk. Mbak gak mau dia juga. Dia suka ngerasa dia bukan sendirian. Padahal aku bilang aku tuh gak ada siapa-siapa. Dia suka gak percaya kalau aku tuh gak ada yang deketin enggak, lagi. ya sekarang habis dengar podcast kan Mbak bawa, Mas dia sendirian Mas. Sekarang butuh ditembak. Habis lihat ini dia nembak, Mbak mau gak? Orang udah nembak dari kemarin-kemarin. Lagi besok ngomong, Fen kalau yang sekarang ini gue nembak lu kagak mau, gue gak nembak lagi dan habis itu udah gue menyerah sama lu. Terus gak apa-apa? Untungnya dia tahu sifat aku keras juga sih. Karena aku orangnya galak. Aku kan orangnya gak bisa disenggol Mas. Ada yang nyenggol. Senggol bacok. Nyenggol harga diriku dikit aja. Wah aku bisa marah banget. Aku orangnya kan agak. Waduh ruwet ini. Aku orangnya memang agak ini. Agak apa ya namanya ya? Sensitif. Iya, aku nggak bisa disinggung harga dirinya gitu. Enggak, harga diri enggak disinggung enggak. Ya semua orang sama Mbak. Ya tapi kan ada yang cewek reaksinya kan yang biasa aja, yang kalem. Kalau aku bisa menunjukkan aku keluar tanduk bisa. Itu aku. Mungkin karena kebiasa dari kecil kan aku susah ya Mas. Jadi aku orangnya sangat terbentuk untuk sangat apa ya? Bisa apa-apa sendiri, independen banget gitu. Ya. Sudahlah saya cuman jadi tolong Masnya yang sudah merasa tembak aja. Dia nggak nonton podcast kali ya. Ya kali aja mau nonton sekarang. Wah sama Mas Anang lumayan kayaknya ngomongnya nih gitu ya. Aku cuman mendoakan Mbak, terus terang mendoakan mudah-mudahan gak lama setelah podcast saya Mbak Vena Melinda menikah. Ya. Datang ya. Nyanyi aku. Iya. Nyanyi. Aku nyanyi sama Santi. Oke. Nyanyi lagu jodohku khusus. Amin. Terima kasih ya Mbak Vena mau datang ke sini, mau jadi bintang tamu saya, mau saya sama-sama. Marah-marah. Enggak. Itu pertanyaan dari netizen, Mbak. Yang Apa penting tadi kenapa enak sendirian? Tadi kan kebuka kan siapa Vena Melinda kan? Dibuka kan. Netizen jadi Mbak Vena tuh orangnya gini-gini. Ya udah. Iya, doain aja. Ya mudah-mudahan ya Mbak sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kuenya Vena's Cake. Vena's Cake. Aku udah pernah kirim. Vena's Cake guys. Siapa yang dekat Bintaro ya? Enggak. Siapa? Belum ada tokonya. Belum ada, tapi online. bisa dipesan. Bisa online. Vena's Cake ada Instagramnya? Ada dong, okay. Vena's Cake. Mudah-mudahan laris. Amin. Segera dapat jodoh. Amin. Sehat bersama Fania Azabina. Oke Mbak, terima kasih Mbak. Thank you.